Dengan saya Andre, ini saya mau buka puasa. Lumayan, setidaknya bisa ngenyangin. Oke, kembali lagi bersama saya Andre. Tadi saya habis buka puasa. Ya, saya buat video ini sekarang karena polling saya yang kemarin saya buat. Itu yang paling banyak kan ada beberapa pertanyaan itu kan. Ya mungkin nanti next videonya lanjutan dari polling itu juga. Yang pertama itu yang paling banyak itu bagaimana rasanya puasa pertama. Bagi saya puasa pertama saya itu cukup takut sebenarnya awalnya. Merasa kayak saya kena, ya kan. Pertama waktu puasa pertama saya nggak tidur karena saya takut kesiangan. Jadi saya nggak tidur sampai jam berapa itu, nggak tidur pokoknya. Puasa pertama saya nggak tidur sampai sholat subuh, sampai jam 6 sampai jam setengah 7 saya nggak tidur. Akhirnya saya tidur, bangun jam setengah 12. Terus saya sholat zuhur. Yang saya pertama itu pas jam 3 ya kalau nggak salah, pas jam 3. Gila, nggak kuat banget, sumpah nggak kuat. Kayak gimana ya, kayak aduh, kalau ngelihat ngelihat air putih itu, atau kalau nggak ada yang beli jualan kolak apa segala macam es itu, aduh gila, pengen banget. Boleh nggak ya sekali-sekali aja nih gitu aja. Kadang berpikir begitu, enggak, gue mau nyobain deh sampai habis. Tapi setelah buka puasa, pada saat jamnya buka puasa, alhamdulillah kayak seneng banget, udah kayak gue tuh merdeka banget, kayak gue tuh udah, ih gila lu, gue full lo gitu loh, padahal baru sehari gitu loh. Itu full lo gue gitu loh. Jadi gue ngerasa kayak merdeka banget gitu. Hari kedua saya jatuh sakit. Saya coba mau puasa tapi dilarang sama kawan, jangan dulu karena sakit. Akhirnya saya nggak puasa. Hari ketiga berikutnya saya puasa, alhamdulillah saya sanggup. Nah hari ini tadi saya sempat jam 10 itu saya pergi untuk cari kerjaan. Pada saat saya balik jam 2 setengah 3 itu saya meriang, menggigil. Saya sempat tanya sama, kebetulan viewer saya yang sering hubungin saya juga kontak, saya juga sering konsultasi sama ibu. Ibunya nggak mau disebutin namanya ya, cuman dia kayak jadi motivasi buat saya. Saya bilang, Bu, gimana nih, saya lagi meriang, saya boleh nggak untuk puasa itu jam berapa, jam setengah 4 kalau nggak salah. Ibu ini ada di luar negeri, dia kontak-kontakan dengan saya, dia memberikan semangat, dia mengajarkan saya gimana caranya, apa aja sholatnya, apa aja sunahnya, apa aja itu saya pelan-pelan saya ikutin. Jadi terima kasih, Bu, ibu nyaranin, tanggung Mas, katanya gitu. Dari jam setengah 4 dikit lagi nih, 2 jam lagi udah udah buka puasa. Jadi sayang kalau seandainya ini, coba ditahan, bisa nggak? Kalau nggak, akhirnya saya tahan, sanggup, alhamdulillah saya sanggup. Jujur sampai sekarang saya masih sakit, saya meriang. Satu lagi, saya mohon maaf, video yang sebelumnya itu ya ada juga yang mengatakan bahwa itu riak.
Setannya ria itu kayak menyombongkan atau ini, saya bukan nyombongin, enggak, tapi kayak misalkan kayak baju ini, baju koko, peci, saya ngerasa ada kebanggaan saya udah punya dari seseorang viewer yang peduli sama saya. Jadi bukan menyombongkan, maaf, bukan menyombongkan, beda. Kalau nyombongin, saya beli ini, gue beli ini, gue beli ini gitu ya. Ini saya dikasih, saya jujur, saya belum punya baju koko, ini baru ini saya punya, baru ini peci, sarung ada punya sih, yang lama ada, cuman ini saya suka warnanya, bahannya bagus, saya suka. Saya selalu pakai, dan ini kalau saya pas maghrib aja saya pakai supaya nggak kelihatan kotor. Kalau saya sering cuci nanti takutnya gimana. Jadi mohon maaf, bukan ria atau bukan menyombongkan. Jika ada yang bilang begitu, ya saya mohon maaf, saya nggak bermaksud. Cerita berikutnya mengenai apa sih tanggapannya keluarga setelah saya mualaf. Kebetulan orang tua saya meninggal sebelum saya mualaf. Dua-duanya sebelum saya mualaf, orang tua saya sudah meninggal. Ya, memang seperti video-video sebelumnya, saya lagi ada gejolak permasalahan keluarga. Dan pada saat tahu saya pindah mualaf, ya banyak yang bicara, kamu sudah menjual Yesus, katanya begitu. Kamu sudah menjual agamamu sendiri demi kepuasanmu. Nah, ini kalimat demi kepuasanmu, makanya saya bikin video itu, bahwa berkesan bahwa saya itu dipengaruhi orang atau karena perempuan. Jadi itu bukan yang itu salah duga ya. Dan banyak sekali netizen atau komen-komen sama domba-domba tersesat itu, bahwa dibilangnya, lu tuh, ada komennya sampai saya tuh ketawa sebenarnya, lu juga sebenarnya muslim dari orok, ngomongnya begitu. Saya udah kasih bukti, cuman kalau nggak percaya sudah, Allahu alam, Allah yang maha tahu saya bagaimana. Tapi saya juga lucu aja gitu loh, mereka konteksnya apa, kontennya apa, komentarnya apa gitu loh. Jadi seharusnya komentarnya saya mengenai Bible, harusnya dia di situ gitu. Nah, ini saya lagi nunjukin saya dapat hadiah, komentarnya itu hal yang lucu. Itu kayak mereka itu menunjukkan sebenarnya kebodohannya mereka sendiri, ya kan. Keluarga saya itu ingin saya silakan jalanin aja, nggak peduli gitu. Jadi nggak peduli, jadi saya benar-benar sendiri sekarang. Saya menikmati apa yang saya jalani, saya menikmati apa yang saya rasakan. Sesengsara apapun saya, sejatuh-jatuhnya saya hanya menganggap hal ini adalah untuk membayar hutang saya pada saat saya dulu sebagai orang yang egois, orang yang angkuh, sok jago, suka mabuk. Mungkin saat saya hijrah begini, saya dikasih cobaan yang bertubi-tubi, tapi saya menjalaninya dengan ikhlas.